pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran fikih kelas 1 dengan materi yaitu tentang bersuci. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita dahulukan dengan membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita belajar dengan tema yang tadi Bu Guru sudah sebutkan, bersuci dari najis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan ketika siswa-siswa sudah selesai pembelajaran ini, diharapkan dapat memahami tentang arti bersuci dari najis dan dapat menunjukkan perilaku hidup bersih dengan menjalankan bersuci dari najis, dan juga dapat mengimplementasikan atau mempraktikkan tata cara menyucikan najis dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali najis yang ada di sekitar kita. Baik najis itu yang berupa kotoran dari manusia, kotoran dari hewan, dan pipis dari anak bayi. Ada juga najis yang berupa nanah, bangkai, dan darah. Semua najis-najis itu harus kita bersihkan agar tubuh kita, badan kita, pakaian kita menjadi bersih dan suci kembali. Baik anak-anakku, siapa yang tahu arti dari najis? Ya, najis adalah kotoran. Ya, najis itu adalah kotoran yang harus kita bersihkan. Dalam Islam, najis itu dibagi menjadi 3. Ada najis yang ringan, disebut najis mukhafafah. Ada juga yang kedua disebut najis sedang atau disebut najis mutawassithah. Ada juga najis berat yang ketiga, yaitu disebut juga dengan mughallaza. Dan cara membersihkannya pun berbeda-beda. Bagaimana cara membersihkannya? Nanti kita akan pelajari, mempraktekkan cara membersihkan najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Bagaimana yang Bu Guru sebutkan tadi, ada yang disebut dengan najis ringan. Najis ringan disebut mukhafafah. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI dari ibunya. Yang kedua, najis sedang, contohnya adalah darah, nanah, kotoran hewan, dan muntah. Itu disebut juga najis sedang, najis mutawassithah. Sedangkan najis yang berat, najis mughallaza itu contohnya adalah air liur anjing dan babi. Jika terkena najis berat itu dibersihkannya dengan air suci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Najis secara bahasa berarti kotor. Jika kotor kita tidak bisa beribadah, sebab ibadah kita akan ditolak. Karena kita harus selalu bersih agar suci dari najis, beribadah pun lebih nyaman. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana cara membersihkan najis? Seperti yang Bu Guru sebutkan tadi, cara membersihkan najis itu berbeda-beda, tergantung najis apa yang akan kita bersihkan. Misalkan kita akan membersihkan najis yang ringan. Jika najis itu ringan atau najis mukhafafah, cara membersihkannya cukup dipercikan air saja lalu dielap, sudah kembali suci.
Dan membersihkan najis yang sedang atau najis mutawasito adalah harus dibersihkan zatnya sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Semua kembali bersih, tidak ada berbau, tidak ada warnanya dan rasanya. Maka najis sedang, najis mutawasito itu sudah kembali suci. Yang ketiga adalah membersihkan najis berat, najis mughalladho. Caranya adalah harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu atau tanah. Maka najis berat tersebut akan hilang dan kembali suci. Demikian anak-anakku. Anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga ketika sudah pembelajaran bersuci ini kita praktekkan, anak-anak sudah paham semua cara untuk mensucikan dari najis. Jadi semua terhindar dari najis karena sudah paham cara mensucikannya. Kenapa kita harus bersuci? Karena Nabi sangat mencintai orang yang bersuci, karena bersuci itu adalah sebagian dari iman. Sebagaimana hadis Nabi, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan adalah harus dengan selalu badan kita, pakaian, dan tempat kita suci daripada najis. Maka kita hidupnya akan selalu bersih sesuai dengan sabda Nabi yang tadi, at-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Anak-anak hafal ya. Yuk bareng-bareng dengan guru kita hafalkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yuk kita ulang, kita praktekkan dengan gaya ya, boleh. At-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Alhamdulillah, dipraktekkan di rumah, dihafalkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah pembelajaran tadi, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa kita harus selalu bersuci. Siap anak-anak untuk selalu bersuci? Selalu menghindari dan membersihkan jika ada najis yang ada di sekitar kita atau di tempat kita atau di pakaian kita. Selalu kita mengetahui cara untuk membersihkannya. Anak-anak, diharapkan setelah ini nanti anak-anak dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan, yaitu soal-soal anak-anak kerjakan terkait dengan materi mensucikan bersuci dari najis. Terima kasih. Baik anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Materi tentang bersuci dari najis, semoga kita semua, anak-anak khususnya, dapat memahami materi hari ini dan menjadi bekal tambahan ilmu untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran daring. Walaupun masih daring, tetap harus semangat. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.